Di awal film terlihat Fishleg yang sedang bermimpi dinobatkan menjadi pemimpin markas naga. Sayangnya mimpi indah tersebut harus terhenti disebabkan menara tempat Fishleg tidur tiba-tiba bergetar. Fishleg melihat sebuah asap yang menjadi sumber dari getaran tersebut. Karena asap tersebut terlihat seperti serangan, Fishleg pun langsung menuju sumber asap. Ternyata asap dan ledakan tersebut bukanlah serangan dari musuh, melainkan si kembar dan Snoutload yang sedang bermain-main meledakkan bola menggunakan gel Monstrous Nightmare. Fishleg pun langsung menghentikan mereka dan mengatakan jika gel Monstrous Nightmare bukanlah untuk mainan, karena itu merupakan senjata untuk mempertahankan markas naga. Akan tetapi Snoutload menjawab jika gel tersebut diproduksi oleh naganya, jadi dia berhak untuk memakainya. Apa wewenang Fishleg sehingga dia memerintahkan mereka untuk berhenti bermain-main dengan gel Monstrous Nightmare? Fishleg menjawab jika dia diamanahi sebagai penanggung jawab sementara tatkala Haikap dan Astrid sedang pergi. Fishleg juga berkata jika Haikap mengatakan hal tersebut di depan mereka bertiga dan seharusnya mereka mematuhinya. Seketika Snoutload dan si kembar langsung tertawa mendengarnya. Mereka beralasan jika mereka tidak ingat bahwa Fishleg dijadikan penanggung jawab sementara. Snoutload dan Tafnat memberitahu Fishleg jika seorang pemimpin haruslah mempunyai tubuh yang kuat dan keberanian yang gila, dan hal tersebut tidak ada pada diri Fishleg. Fishleg langsung tersinggung mendengar hal tersebut. Dia pun pergi ke hutan, lalu tidak sengaja mendengar suara auman naga. Fishleg dan Midlag mencari sumber auman naga tersebut hingga dia memasuki sebuah gua. Kala itu Fishleg tidak sengaja menemukan sebuah pedang antik yang tertancap di dalam gua. Kemudian dengan dibantu Midlag, Fishleg berusaha mencabut pedang antik tersebut. Fishleg terlempar tatkala pedang tercabut. Di saat Fishleg melihat dinding, dia baru tersadar jika di sana terdapat tulisan kuno. Sementara itu, Haikap yang baru saja pulang terkejut melihat semua gel Monstrous Nightmare habis seketika. Kala itu Snoutload bukannya merasa bersalah, dia meminta Haikap untuk tetap tenang karena masih ada Hook Fang di sini. Haikap pun mengatakan jika Snoutload tidak boleh membuang-buang gel Monstrous Nightmare karena Vigo dan pemburu naga bisa menyerang kapan saja, dan jika itu terjadi sekarang maka tamatlah markas naga karena persenjataan yang kurang. Untuk itu Haikap pun meminta Snoutload dan si kembar untuk pergi mencari gel Monstrous Nightmare. Di saat yang bersamaan, Fishleg muncul ingin memberitahu apa yang dia temukan. Akan tetapi, belum juga Fishleg bercerita, Haikap langsung memotong, meminta pertanggungjawaban Fishleg perihal gel Monstrous Nightmare yang habis karena Fishleg sudah diamanahi sebagai penanggung jawab. Fishleg sempat beralasan jika Snoutload dan si kembar tidak mendengarkan dirinya. Namun Haikap tidak mempedulikan alasan Fishleg, lalu bilang jika dia kecewa kepadanya. Kemudian Fishleg kembali masuk ke gua untuk mencari senjata yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengobati rasa kecewa Haikap kepada dirinya, karena memang Fishleg sangatlah tidak mau Haikap kecewa terhadapnya, dan dia berharap dengan ditemukannya senjata yang banyak dapat membantu pertahanan markas naga. Di saat mencari senjata, Fishleg tidak sengaja terjatuh ke dalam jurang sehingga masuk ke bagian terdalam gua. Kala itu Fishleg memutuskan untuk menjelajahi gua. Hingga kemudian Fishleg menemukan sekumpulan naga Night Terror putih yang sangat mirip dengan Smithvarg. Jika kalian ingat part ini, pasti kalian ingat pemimpin dari Night Terror hitam yaitu Smithvarg. Nah, dan kali ini Fishleg menemukan kumpulan Night Terror putih yang mirip dengan Smithvarg. Fishleg menemukan fakta yang ternyata kumpulan Night Terror putih tersebut membangun rumah mereka di dalam gua, dan hal tersebut dilakukan ternyata karena Night Terror putih tersebut sangat tidak mau terkena sinar matahari, berbeda dengan Smithvarg. Kala itu Fishleg sempat memberi nama Darkfog untuk pemimpin Night Terror putih karena dia terlihat sangat jinak.
Sementara itu di dalam hutan, si kembar sedang mencoba mendekati Monstrous Nightmare liar untuk diambil gelnya. Hal tersebut dilakukan karena Snoutload tidak mau membagi gel yang dihasilkan Hook Fang kecuali mereka membelinya. Sehingga si kembar pun mau tidak mau harus berjuang untuk mendapatkan gel dari Monstrous Nightmare liar. Kembali lagi ke Fishleg. Kali itu dia kembali ke markas untuk mengambil beberapa perkakas. Ternyata Fishleg membuatkan jendela untuk para Night Terror putih, sehingga mereka dapat mengatur sinar matahari yang masuk ke gua. Kelompok Night Terror putih langsung senang melihat hal tersebut. Saking senangnya, mereka bahkan membawa Fishleg dan menundukkan Fishleg di sebuah singgasana yang dapat disimpulkan Fishleg sekarang menjadi pemimpin Night Terror putih selagi Dark Fog pergi keluar gua. Sedangkan High Cup, kala itu dia berbicara kepada Astrid jika dia mulai khawatir kepada Fishleg. Karena setelah dia memarahi Fishleg, dia terlihat berubah. Bahkan di saat bertemu di siang hari tadi, Fishleg terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Astrid mencoba menenangkan High Cup dengan mengatakan jika Fishleg mungkin sekarang sedang melakukan penelitian seperti biasanya. Namun High Cup menjawab jika memang melakukan penelitian, dia pasti melibatkannya. Di waktu yang bersamaan, Snoutload dan si kembar datang untuk menyetorkan gel Monstrous Nightmare yang sudah dia kumpulkan. Sayangnya, kala itu si kembar hanya mendapatkan beberapa tetes saja, sehingga mereka pun mulai berpikir untuk membeli gel ke Snoutload. Sementara di dalam gua, Fishleg baru saja terbangun dari tidurnya. Kala itu dia menyadari jika hari sudah malam, lalu Fishleg pun berpamitan kepada para Night Terror putih. Akan tetapi, terdapat keanehan di mana para Night Terror putih ternyata tidak mengizinkan Fishleg untuk pergi dari gua. Bahkan di saat Fishleg mencoba kabur bersama Midlag, para Night Terror putih berhasil menangkap Fishleg dan langsung menutup jendela gua. Sedangkan Midlag berhasil melarikan diri, lalu kembali ke markas naga. High Cup yang kaget melihat tingkah Midlag yang datang tanpa Fishleg, langsung meminta Midlag untuk menunjukkan jalan di mana Fishleg menghilang. High Cup yang lainnya sudah mulai masuk ke gua. Kala itu para Night Terror putih yang menyadari ada seseorang yang memasuki gua langsung menyerang. High Cup dan yang lainnya pun terkejut melihat sekumpulan Night Terror putih menyerang. High Cup dan yang lainnya mau tidak mau harus melawan untuk melindungi diri. Dari situ High Cup menyadari jika Night Terror yang dia lawan sekarang berbeda dengan Night Terror yang menjaga markas naga. High Cup pun memberitahu yang lainnya agar tidak melawan para Night Terror tanpa naga mereka. Namun sayangnya High Cup terlambat memberitahu sehingga Snoutload yang melawan para Night Terror tanpa Hook Fang tertangkap. Melihat hal tersebut, semua naga pun langsung mengeluarkan serangan penuh. Sampai tidak mereka sadari, hal tersebut menyebabkan gua runtuh dan mereka terpisah dari Hook Fang, Stormfly, dan Zipperback. Night Terror putih mulai menyerang High Cup dan yang lainnya. Untungnya, Fishleg tiba-tiba datang dengan mengeluarkan suara yang bising yang ternyata itu berhasil membubarkan Night Terror putih. Fishleg, High Cup, dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk keluar dari gua. Singkat cerita, mereka mulai menjalankan rencananya, di mana jalan untuk keluar yaitu menerobos markas Night Terror. Semua orang pun mulai melakukan kebisingan sehingga para Night Terror putih membubarkan diri. Akan tetapi, para Night Terror putih ternyata mulai mengambil senjata yang membuat kebisingan tersebut, sehingga Fishleg tidak bisa mengeluarkan suara bising lagi. Untungnya muncul Dark Fog, dan Fishleg pun meminta Dark Fog untuk mengusir para bawahannya. Kerja sama Fishleg dan Dark Fog berhasil membuka jendela gua, sehingga High Cup dan yang lainnya pun dapat keluar dari gua tersebut. Keesokan harinya, Fishleg dan High Cup saling meminta maaf dengan kejadian kemarin. Lalu setelahnya, film pun selesai.